Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Nabi sekalian dan juga para asatizah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali ke bahas tentang kitab As-Shalihul Ibad. Kita masuk kepada makalah ke-21. Tidak ada tempat tinggal bagi orang yang bodoh, yakni al-muttasilan bi wal amal, kana mukarriman mu'azziman indan nasi fi ayyi baladin kana. Jadi dikatakan di sini ini adalah mensifati dengan ilmu dan amal. Jadi orang yang dikatakan fadil ini adalah orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi kalau dikatakan bahwa seseorang itu ada berilmu, dia mengamalkan ilmunya, maka dia akan dihormati, dia akan dimuliakan. Jadi orang berilmu ada juga yang nggak dimuliakan, ada. Kalau dia nggak mengamalkan ilmunya. Jadi kalau orang berilmu, orang tahu, orang paham dengan urusan agama ini, dengan urusan syariat Allah ini, atau mungkin juga dengan ilmu yang bermanfaat bagi manusia semuanya, lalu dia amalkan, maka pada saat itu dikatakan di sini akan dimuliakan orang ini di mana saja, fi ayyi bilad, fi ayyi baladin. Jadi di setiap tempat, di negeri mana aja itu pasti ketemu orang, pasti tahu orang ini adalah orang yang berilmu, orang ini adalah orang yang mengamalkan ilmu. Kata-kata dan perbuatannya sama, apa yang diajarkannya juga dipraktekannya. Apalagi yang kemudian diajarkannya itu adalah tentu bagian dari syariat Islam. Maka orang akan memuliakan kita di mana saja, pasti. Jadi kalau kita ingin dimuliakan adalah kita berilmu dan mengamalkan ilmu. Dan kita juga bukan mencari kemuliaan orang, jadi agar orang menghormati kita, bukan itu. Tapi kita akan mengamalkan ilmu kita, dan juga pada saat yang sama tentu kita mengajarkan ilmu kita. Nah, jadi di negeri manapun pasti, ya. Fakana kullu baladin indahu watanan walau kana ghariban. Dan setiap tempat bagi orang-orang yang alim ini, orang yang fadil ini akan menjadi tempat tinggal dia, meskipun dia itu asing di situ, orang baru di situ. Coba. Jadi kita datang kemanapun, tempat dimanapun, lalu kita ada ilmunya di situ,
kita sholat di masjid, ya, kita sholat misalnya di tempat yang memang mereka berkumpul di musola misalnya, kita kemudian mengamalkan ilmu kita, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang-orang di sekeliling kita yang akan menerima. Itu pasti, ya. Jadi beramal dengan ilmu tidak akan menjadi asing. Kenapa orang itu merasa terasing dan kemudian tidak ada istilahnya atau yang tidak ada yang menemaninya? Karena mungkin dia tidak berilmu dan juga tidak mengamalkan ilmunya. Karena ada juga orang itu misalnya dalam status ilmunya itu tinggi, ya, misalnya dalam status pendidikannya profesor, doktor, atau bahkan dia apa, tapi orang nggak melihat dia mengamalkan ilmunya, tidak bisa, dia akan merasa terasing di situ. Bahkan kalau kemudian wal jahilu khilafud dzalik, orang bodohnya itu bertentangan dengan itu, berbeda dengan itu, kebalikannya dari hal itu. Jadi dimanapun kalau orang bodoh itu tidak akan bisa dia tinggal dengan nyaman, dia tidak akan bisa tinggal dengan enak karena nggak ada ilmunya, gitu. Ya. Jadi Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang berilmu tadi adalah kenyamanan, ketenangan, kemuliaan. Ya. Makanya kita ini menuntut ilmu sekarang. Kita di sini masih diterima. Kenapa? Kita ini maksudnya masih bersama-sama dengan masyarakat. Kenapa? Karena orang tahu bahwa kita sedang menuntut ilmu. Gitu. Ya. Dan itu akan bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi mereka. Ya. Jadi istilahnya itu tidak ada yang susah, tidak ada yang kemudian merasa asing pada saat bagaimana? Pada saat orang-orang itu berilmu, ya, dia akan dimuliakan di mana-mana. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi anak sekalian dan juga para asatidzah, bahwa keutamaan ini itu tidak bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang tadi sudah memiliki al-fadl, keutamaan ilmu dan amalnya. Kalau menurut Imam Syafi'i itu untuk bisa mencapai ilmu dan amal harus disiapkan waktu yang lama, disiapkan dana yang cukup, disiapkan guru yang kemudian ada yang mumpuni, disiapkan juga apa? Tadi kebulatan tekad yang kuat, ya, itu termasuk bagian yang harus disiapkan. Ya. Dan juga disiapkan tentu saja, ya, kecerdasan, kesehatan badan dan mental kita. Nah, jadi kita belajar mendapati ilmu tadi susah-susah pasti, menghafal, ya kan, kemudian juga menelaah, membaca, ya kan, coba mengajarkan terus. Nah, hal seperti tadi adalah bagian dari meniti jalan agar kemudian kita, ya, mendapati apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin ini makalahnya memang singkat saja ya. Ini mungkin baru berikutnya ya. Nah, itu yang makalah ke-21. Silakan, mau ada pertanyaan? Ayo, katanya mau nanya. Gimana? Ada? Cukup ya cukup lah. Karena makalahnya masih sedikit juga ini. Satu pagi, satu makalah. Nggak ada? Cukup ya? Nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa orang yang berilmu akan diterima di tengah masyarakat. Tentu orang yang memiliki keutamaan ini adalah dia berilmu dan dia menjalankan ilmunya. Dan orang yang bodoh, orang yang jahil itu tidak akan pernah
bisa diterima dimanapun, dia akan merasa terasing dimanapun. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk terus menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu tadi. Mari kita tutup dengan sama-sama baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.